Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, lagi satu, dua, Pokoknya asal live lagi makan. tiga, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa waktu pagi Makassar, sarapan pagi bersama saudara-saudara kita yang Juma dan para apologet lainnya gitu. Yang Juma, kesan-kesan hari ini di Kota Makassar gimana Pak Juma? Makan di tiap hari. Harusnya beliau. Memang harus begitu. Saya itu kalau ngomong selalu kebalik. Makanya orang bingung kayak semalam tuh. Ketawa kan ya? Bang Juma, sebenarnya mau gatal ngomong tapi saya tahu, tapi biar dulu lah, orang goblok. Menunggu yang muter-muterin. Ya pas Bang Juma masih terakhir semalam baru 2 session langsung pada kabur. Iya kabur. Iya. Kabur udah lah, tidur lah. Semalam kan? Lumayan. Saya lagi nunggu pesawat itu. Kalau saya apa saya putar-puterin, bingung banget dia itu loh. Jadi Tuhanmu sebenarnya Tuhanmu itu manusia apa Tuhan itu manusia? Sampai Iya. tiga. Ada yang jujur juga loh, ada yang jujur. Terakhir itu yang terakhir itu. Jujur-jujuran. Iya, Sulbar, dari Sulbar. Kalau yang di Makassar berapat aja di rumah masing-masing. Ini lagi nyantai ya, kawan. Menurut saya dikit ya. Dikit. Kalau yang mana Pak Hendra ini lagi Pak. 1910. Iya, 1910, Mbak. Aku Kenapa di depan ya? puterin ya. Mana anak-anak? Buy, Tinggal 1 orang. ke laut. Tinggal berapa orang lagi di situ? Ini lagi dibangun ya. 1 orang doang belum bayar. Tunggu ya. Udah masuk aja, Bang. Beresin. Sikap kakak Jokowi lagi ke situ. Aku taruh sini aja ya. Mana ya? Tunggu, sabar. Sholat di sono aja. Aduh, sana. Coba ya. Kursi doang. Ya Mbak. Jadi teman-teman ini. Wih, Bang Monto lagi ngambil kopi. Woi, nang kene. Ngerti ora? Iya. Ini Mas Agung. Bang Nandar, lagi ngapain? Hah? Susu. Oh, susu. Wih, susu. Hebat nih Bang Nandar nih. Iya dong. Buset. Mbak, minta es teh manis boleh ya? Oke. Duduk lagi pegel bawahnya. Duh. Semalam itu kurang lebih jam 12 itulah menjelang jam 1 dapat OTN 3. OTN-nya iya dari Taiwan Ibu Indah, makasih. Dari Taiwan pagi-pagi. Taiwan jam berapa ya Mbak Indah? Baru tidak ngomong apa-apa, saya bilang insya Allah ke sana, insya Allah ke nyusul. Robot dari Jawa. Waalaikumsalam. Dari TV, Bang Agung. Oh betul. Standar ID. Dalam rangka ngumpul aja.
di Makassar. Ngumpul aja. 14 ya. Terus tadi diving bener-bener sepi ya enggak? Kan nggak 5 ya, Dewan. Ini kali ya. Sama. Nggak seminggu nggak lewat. Sama waktu Makassar. Ini nyampe. Ah bingung ngapain online lagi, nonton lagi gitu kali ya. Ayo dong penonton capek 2.000 pagi ini ah. 10.000 lah. Bang Nadar. Duh, Bang Nadar lagi makan. Bang Yo lagi makan Bang Yo. Bang Yo sama Tuan Moto tuh. Bang Moto guru bahasa Hebrew Yunani, kalau saya guru bahasa Indonesia. Ada yang belum kenal Bang Hendra? Nah, ini juga saya promo ya, Bang. Boleh ya, Bang? Asefa kita ya. Nah, ini bos Asefa. Bagi teman-teman baik yang ada di luar negeri maupun dalam negeri, apabila ada keluarga yang sudah terlanjur kecanduan narkoba, ingin berobat jalan atau rawat inap, ingin sembuh total, hubungi kami Asefa. Ya. Jakarta. Pak Sekjen. Pak Sekjen, makan Pak Sekjen. Woi, Pak Sekjen. Tolong dong Pak. Pak Ketum. Pak Sekjen dikenalin dulu. Headsetnya itu loh. Hah? Kalau ini apa Pak Moto? Pak Sekjen, sebelum makan diwawancara dulu sini. Nandar. Dari Mbak Cebi. Datang kami. Dari Mbak Cebi. Debi. Nah, ini dia. Ini yang kasih menangis Soal Bakara ya. yang kasih stres semalam itu hotel. Iya, itu sumhum hukumum upayong lahum layar jiun. Artinya itu kamu itu mendengarkan, tapi kamu seperti binatang gitu loh, nggak ngerti. Tapi Sakit hati dia. sakit hati dia. Gimana ini patron ini? Itu kalau yang akun forex itu memang kasus itu loh. Kenyataannya sih dia connect YouTube katanya, nyari konten. Iya, saya tahu siapa. Siapa? Yang forex itu siapa namanya? Emang? Siapa namanya? Itu nama baru itu deh. Di Kemarin sebelah sini tanggal ini. Mas. Di sebelah sini ternyata. Aduh, oh, sorry. seru gitu kan. Tahu-tahu netflix itu dikatain Makanya. sama forex itu. Netflix itu nggak juga bisa. Wah, Iya. semua netflix. Nangis ya? Iya. Katanya Sabar ya kalau suara tidak jelas. Iya. begitu kan. Kamu belum ya? Saya WA sama siapa? Sama Jadi. blokir. Terus sebenarnya ini orang ini cari konten gitu kan nama blokir. Akhirnya cepat sama keduanya ngomong. Akhirnya terakhir akhirnya minta maaf. Siapa? Kiranya benar saksi apa gitu kan. Siapa itu? Ya bos bilang saya ini muslim itu. Nah ya, kamu ketemuannya cocoknya sama itu tuh. Apa jahat, kejahatan, nah itu cocok. Yuni. Cocok tuh. Nanti malam nantikan Bang Yuma ngobrol santai sama Abi Bahar ya teman-teman. Belum terjadwal. Belum terjadwal ya? Mana? Beliau masih tunggu waktu. Ada jadwalnya. Nanti dikabarin. Mudah-mudahan saya udah di Tapi Jakarta. nama KPU sudah diambil. Mudah-mudahan saya udah di Jakarta. Aku bisa live di. Kalau di sini ribet live-nya. Oh ini. Ada. Dan di rumah dari langsung Yang di harus bawa laptop terus laptop berat. Jadi sorry ya teman-teman, ini live apa adanya nih pakai HP. Untung HP-nya harganya 24 juta. Kurang 20 jadi sisa 4 juta. Yang hotel kalau saya ngomong apa sih, bahkan ini mau kemana sih ngomongnya. Pertamanya jelas, tengah-tengahnya burem, terakhirnya bingung. lama kabur. Kabur mikir. Nasionalis kayak gitu.
mikir lama-lama kelamaan apa sih kan saya ulang ya, dengerin bahasa Indonesia, dengerin tuh diem aja. Diam puterin lagi. Tapi Kalau sudah jelas kekafirannya, kalau kita layar berani mengatakan justru kita yang kafir. kalian itu mendengarkan tapi tidak mengerti. Begitu juga setelah dibacakan Bible-mu Matius 15:24 gitu ya. Yesus, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Lu katakan aku lagi Israel cangkokan. Iya kan ya? Israel cangkokan. Ada yang bilang Israel rohani. Terakhir, Pade, apa semalam Israel cangkokan? Hah? Israel cangkokan. Israel cengkokan. Parah salah ada air. Iya betul. Mantap, Pak De. Baru tadi saya pesan kan, saya mau tanya. Saya, Pak. Banyuma nggak live teman-teman. Sama banget. Admin mana Pak? Bang Ivan? Di rumah Di rumah. jaga adik. Oh, Macam ada lah. tapi kalau live ready dia. Banana lagi ngapain? Lagi ngapain? Oh. Aja dulu aku. Enggak mau tisu. Sabar ya teman-teman ya. Ini lagi nyantai dulu ya, sarapan pagi. Assalamualaikum. Ya, Odi. Jangan sesat. Mereka ngobrol. Jen makan sendiri, Bes. Biarin aja, emang kayak gitu. Tanpa pengawalan itu, Pengawalan emang. tanpa pengawalan itu. Kalau udah capek jadi sejen, angkat tangan aja ya. Isi Pak, ST-nya Baru berapa? 1 hari. Saya minta teh manis tadi. Satu aja? Mau minum apa? Mau kopi teh panas? Mau teh panas? Mau teh panas? Teh Panas panas itu kan apa? di luar Pak, itu bungkus. Tinggal ngambil doang sih. Iya, Suruh Nana teh ngambil. panas. Biar sedih. Set. Dek, ambilin dulu abah teh panas. Yang panas. Yang panas. Nah ini mau apa? Apa nggak mau dulu? Enggak lah. Mandi. Udah. Bang. Mau apa? Ini ada Satu aja. dulu. Udah, itu aja, Pak. Makasih ya, Pak. Oh, panggilan cek Jen sekarang. Iya. Sempat nggak makan tadi, saya kerjain. Kan belum tahu saya. Maaf, piring udah ambil. Lagi ngambil nasi. Kerjain. Mumpung belum kenal Bang ya. Orang-orang Tahu kan kita, muka saya. orang-orang kita tuh di sini polos. Oh, jadi makan tadi udah mau balik lagi. Oh, Mas Bang kerjain. Bang, yang ambil di sini, Bang. Ambilnya di luar sono, Ini di warung. udah habis, udah habis. Makanya Pak, kalau itu. Ustadz Alif saya ini juga nih, nggak enak juga sama Ustadz Alif ini, aduh. Nggak ada ya Bang ya. Ustadz ya. Perasaan pelayan hotel nggak gitu-gitu amat. Malum biasa dorong-dorongin orang. Bu buka jalan bu, Pak, buka jalan Pak. Live YouTube ya? Ambil nasi. Benar live YouTube. Kalau punya gua buat aja. Cebi ya? Cepi ya. Ada? Ada. Kenapa ya Oten ya Bang Yuma kalau dibacakan ayat suci Al-Quran kayak kepanasan gitu ya? Iya. Ciri-cirinya orang Makassar harus pakai masker memang. Apa hubungannya? Ini orang Makassar pakai masker semua kan? Flu. Nanti kena. Saya khawatir nanti Pak Ade pulang ke Jakarta kena flu Makassar. Nah, jadi kita menghormati lah tamu lah. Kita kan tuan rumah. Bang nggak mau pulang. Saya mau say hello, saya sering dengerin Bang Juma. Masya Allah. Gimana bro? Saya GM di sini. Iwan. Jam di sini. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Masa Jonathan Nandar. Lihat kalau ini. Jam malam nggak lihat. Masya Allah. Tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Di hotel ini dia, GM di sini, General Manager. Beliau agenda saya. Ini Bang. Manajer hotel ini.
Masya Allah. Ternyata kita punya Itu yang event adakan dari kegiatan foto kita. Iwan, Saya siapa? Iwan Pak. Andi Selebes. Manajer. Iya. Saya juga dengar itu. Oh, Masya Allah Pak. Terima kasih Pak. Tadi kupikir kesini, kupikir pendeta. Ini general manager hotel kita nih. Masya Allah. Gimana Pak? Ya saya lihat pasti. Enggak apa-apa. Terima kasih udah datang. Alhamdulillah. Siap, Kita Pak. udah dari hari apa di sini, Dek? Hari apa sih? Hari yang lalu. Selasa per. Hari ini masih. Masih sampai hari Ahad. Sampai hari Ahad. Nanti malam ada barbecue, boleh datang bareng-bareng. Insya Allah. Saya mau ada meeting dulu. Siap. Masya Allah. Ini nanti malam saya siapin meja aja. Siap. Oke, Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Gak nyangka ya. Saya malah sudah waktu. Mas Odi. Kelihatan dari Mas Odi. Halo. Ternyata manajer. Saya rekor aja. Bukan. Muslim dia. Baru nemuin. Saya kaget dia kita ada di sini. Manajernya kan kita. Salah satu lah, salah satunya. Nyala sih itu baru saya. Iya, iya. Ah, lu nih seprinya gimana sih? Matamu tuh kurang berarti. Diundang apa tadi katanya? Barbecue. Barbecue. Iya, barbecue. Artinya itu barbecue. Beli gaplek main QQ. Oh gitu. Nah itu zaman lama dong, kembali lagi dong kita. Tadi apa diundang baru pikir tanpa online. Tidak berani. Bikin loh. Mau dicuci. Tadi aku pikir, waduh, kita dipukul ini kayaknya. GM lo di sini dia. Orang Saya udah lihat cuma kok pakainya rapi. Batik gitu kan. kayak orang tator ya. Pak Haji Tony udah mandi. Mualaf kayaknya. Kan juga ada muslim. Iya. Sisa keluar di sini, Pak. ST-nya belum keluar ya, Mbak? ST. Iya, ST-nya saya. Pertama kali di sini saya bikin. Monggo, Apa aja di sini lah. Udah berdiri aja semua. Apa aja di sini Pak Haji. Apa aja di sini Pak Haji. Mana ibu? Mana ibu Pak Haji? Makasih Pak Andi. Oh. Ini silakan. Oh, kemudian sana ibu. Masih mau panjang umur ini. Hebohnya. Masya Allah. Pada heboh daripada Gimana heboh. istirahat, Pak Haji? Ya, itulah gitu. Jam berapa semalam di santai ya? Hah? Bes, temenin Pak Sekjen, Bes, sendiri, Bes. Pak Haji Tony. Iya, semalam bubar-bubarnya bubar inilah yang ini best ini. Mali dong. Usul bubar, Aduh, udah beres semua tuh. Itu dia muncul organnya, gak ada beres. Iya, Oh semalam dengar Pak Haji. nggak ada ilmunya. Makanya kalau begitu sebenarnya itu saya nggak mau nggak Bang Cuma nggak imbang lah pasti kabur nanti kalau Bang Cuma yang masuk nih. Yang mending gue yang main ini emosi bertiga dia kan. Yang satu udah emosi tuh. susunya nggak Nggak mau. ada yuk. Masa ibu kandung anak kandung menciptakan ibu kandung gimana? Nggak bisa lah masa anak kandung menciptakan ibu kandung. Yang satu mau marah gitu loh. Enggak Bang, biarin aja puas dia katanya. Yang satu juga ngakui, Yang satu ngakui, yang satu enggak. Paulus juga Tuhan. Paulus juga Tuhan. Iya, baluran. Yang paling nggak bisa ngomong itu, alhamdulillah ternyata kau menuhankan Allah gitu. Orang-orang yang tergesa-gesa. Diakui Allah justru. Diakui Allah. Celana nggak ketemu, celana adiknya pun dipakai. Jadi ya aduh. Ini tergesa-gesa ke hutan atau gimana gitu kan? Celana adiknya dipakai. Pagi monitor semalam. Jadi segini dia. Celana aduh. Iya, sampai bubar lah. Ini yang namanya ekonomi Sampai bubar udah. sempit gaya elit Sampai itu. berbubar. Baju aja nggak bisa kebeli berkunjung. Bunda Yesus yang menciptakan ibu kandungnya. Terus saya tanya lagi, lebih tua mana Yesus daripada ibunya? Bingung jawabnya. Serba salah kan? Serba salah loh. Dia bilang lebih tua Yesus. Ya nggak mungkin lah, masa anak lebih tua dari ibu. Bingung ya Pak Haji itu ya? Bingung dia. Oh,
Ya itu kan kedagingan. Kita isi dulu beliau Kerohanian enggak? sekalian itu 100% Oh jadi rohnya Yesus lebih tua dari rohnya Bunda Maria? Enggak masuk akal juga dong. tapi ke grup belum. Oh iya, Pak Sodi, ini Bang Juma minta izin Pak Sodi untuk dimasukkan ke grup apologi ya. Badi cangkok. Iya, siap. Ya, Badi cangkok. Cangkok ginjal lu. ya, terima kasih untuk masukkan ke grup minta izin. Badi cangkok ginjal lu bang tuh. Itu manajernya siaran. Ternyata manajer hotel di sini Saya pulang ke Jakarta. Habis itu ke netizen Pontianak, Kalimantan. fanatiknya Bang Juma. Ya, akhirnya ternyata dia habis kenal mendengar kita semua. Enggak, tanggal 10 pulang dari Makassar ke Jakarta. Habis itu entah tanggal 12 nanti ke Pontianak. Soalnya Mbak, Dari kemarin kita saya dapat izin dari ini, undang besok Pak Iwan sudah ketemu. Udah. Itu berapa orang kira-kira? Berapa orang? 10 lah. 15. 15 Pak ya? Iya. Mulai 15 Pak ya? Iya. Kita mulainya barbeque-nya jam 5 sampai jam 9 Pak. baik. Oh siap. Ya. Siap. Makasih ya. Salam Makasih. sama beliau. Siap. Kasih ya Pak Solihin. Iya Pak. Makasih ya. Hah? Apa? Kambing bakar. Oh, nanti malam dapat undangan untuk makan kambing bakar. Langsung online. Makan malam lah. Tapi jangan ada online sebentar karena kita hargai tamunya orang. Iya. Pasti ada juga non muslim. Boleh online tapi santai aja. Jangan debat lah. Bisa. Atau direkam aja. Kita ceritanya itu menjadi akreditasi kelima itu jadi di Jangan- manajernya bukan kita. Jangan ngomong di Amsal. Langsung diundang nanti malam untuk apa? Iya. Verti barbecue. Iya. Party. Perti Pada segi kalau bahasa Inggris itu English market. party makan barbecue. Nah ini lidah Jawa. Wih, lidah Jawa jangan di pasar. Party. Babi lagi. Apa itu? Jam 5 sampai jam 9. Ya habis maghrib lah. Kalau malam lah. nanti DM saya. Makan malam. Ya bang, saya apa ya? Ya kalau ingin ngajak saya mampir ke rumahnya ya jemput saya di bandara. Tapi kalau saya sudah nyari rumahnya, waduh pusing. Jemput ke bandara, nanti saya mampir. Harus kita dijemput sama pom. Ya, aku telepon Luka dulu ya. Ya lalu galah. Di Komal Rasid aja tuh. Ya Ben. Hah? Luka Di Komal lu lah. gampang lah. Ikut Maldives nanti malam aja. Jangan lah. Kapan? Nanti malam lah. Habis barbeque ya? Habis BBQ. Ya. Wagyu nih ntar malam Wagyu. Wahyu. Wagyu apa tadi? Pas Wahyu. soalnya masih butuh digigit tapi enak banget kayak bantal ini, bantal hotel. Awas kolesterol Pak D. Allah. Sekjen nonton. Kita nongkrong di kopi tiam. Siap. Sekjen nonton. Udah sekjen emang harus begitu, nggak mau diganggu. Ntar buyar pikir banyak kerjaan soalnya. Biarin. Itu anak muda kena kolesterol tuh. Ah, itu orangnya itu. Anak muda kena kolesterol tuh. Si bes.
Sabar ya teman-teman, pagi ini agak silent kita karena tempat makan ini ya variasi lah, sebelah kiri kanan banyak juga oten, jadi nggak enak lah. Yang penting pagi ini suasana kebersamaan, sarapan pagi bersama para apologet. Ini kan online kan. Kita geser ke baru bahasa. Di samping saya ada Pak Haji Tony. Ini kan mau online, udahlah sebelum hotel aja lah. Hotel aja itu. Kita mau ke sana sama Bahasa. Masih dengar Karena mau ketemu apa? Sama Ustaz Kaimana itu kan. Kayak nama. Kayak nama. Karena udah, waduh, setengah jam lagi, ya udahlah saya bilang jangan sampai ganggu gitu. Balik ke hotel aja gue bilang gitu lah. Live ini. Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Handi Leles dan channel-channel yang berafiliasi dengan Pak Handi. mana Bang Manes? Alhamdulillah pagi ini kita kembali seperti kemarin-kemarin ya. Mumpung lagi di Makassar, kita gabung Bentar bersama ini. Bentar. dengan saudara-saudara kita yang datang. Ini terkait dengan Kebersamaan pembentukan dan tekad untuk mendirikan Yayasan Apologet Islam Indonesia, disingkat API. Ya, alhamdulillah nanti di kesempatan lain kita akan mengumumkan siapa-siapa yang menjadi pengurus inti, dan harapan kita nanti di setiap provinsi itu ada perwakilan sebagai cabang ya. Kebetulan sesuai dengan kesepakatan kemarin, Kota Makassar ini sebagai kantor pusat, dan Makassar ada di tengah-tengah. ya. Ya, Ya. alhamdulillah saya diamanatkan sebagai ketua pembina untuk kemudian mendampingi adik-adik kita yang masih muda ya, masih energik, produktif di dalam mengembangkan diri dalam dunia apologet. Ade. Jadi selaku pembina ya dalam hal ini tentu mengharapkan semua apologet nantinya berada di bawah naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Supaya gerakan kita itu betul-betul terukur dan sistematis di dalam membentengi akidah umat. Ini yang penting dan ini yang kita harapkan. Jadi tidak lagi hanya sekedar apologet pria, tidak hanya sekedar berdebat, tapi apa yang kita lakukan ini adalah merupakan satu cerminan yang nyata bahwa keberadaan para apologet ini memang hasil positifnya sudah kelihatan. Dan ya, kita punya visi misi itu bukan hanya sebatas Indonesia saja, tapi kalau bisa kita mendunia, menyatukan para apologet yang tersebar di beberapa negara yang menjadi aktivis debat lintas agama, terutama di daerah-daerah Eropa sekarang ini kan lagi menjamur itu debat-debat yang dilakukan. Nah, salah yang akan kita godok ke depannya adalah kita akan mencari lokasi di mana apologet Kristen dan apologet Muslim itu bisa jumpa secara offline untuk berdiskusi layaknya orang berbincang-bincang tentang ekonomi, santai, rileks, dan itu bisa diekspos oleh semua media. Artinya bahwa kedepannya diskusi lintas agama ini diharapkan tidak ada lagi ketegangan, tapi yang diutamakan adalah kebenaran yang berdasar terhadap kitab yang kita
imani masing-masing. Jadi kita akan melakukan satu gebrakan, kita adakan dialog. Ini salah satu program ya, dari berdirinya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Misalnya kita sudah kuat dalam hal hubungan terhadap pemerintah, aparat. Kita bisa menunjuk satu kampus, tentukan hari, sambil ngopi kita datangkan para debater Kristen. Kita berdiskusi dengan baik, dengan konsep apapun. Selayaknya kita tawar-menawar, jual beli barang gitu. Ini harapan kita supaya tidak terjadi tanggapan negatif terhadap para apologet. Bahwa kehadiran apologet itu memang betul-betul memberikan kedamaian, Nyesel saya naik Islam. baik dari agama Islam maupun agama Kristen. Masuk dinaikin kita di viral. Itu sebagai cerminan bahwa latar belakang berdirinya Yayasan Apologet Islam Indonesia itu adalah untuk menghilangkan hal-hal tabu di dalam perbincangan antar agama. Karena masih banyak yang berpikir keberadaan para apologet itu adalah justru memperkeruh, justru membuat semakin renggang hubungan antar agama di negara ini. Nah, justru kita akan membuktikan dengan adanya Yayasan Apologet, hal-hal yang dianggap tabu, debat atau dialog ya antar agama itu dihilangkan. Rupanya dialog antar agama itu justru membawa rakyat Indonesia itu semakin cerdas akan agama, semakin paham tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar pijakan negara, sehingga tidak mudah terbakar atau terpancing untuk melakukan tindakan yang rasis atau intoleran antar agama. Itu tujuan salah satu daripada visi dan misi Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan saya rasa ini akan disambut baik oleh pemerintah ya, apalagi Majelis Ulama Islam Indonesia dalam hal ini. Oleh karena gerakan para apologet itu sudah memiliki payung hukum, tidak lagi berdialog atau berdiskusi liar. Ya, termasuk kita berharap Yayasan Apologet Islam Indonesia ini menjadi wadah untuk mendatangkan para apologet dari luar. Kalau kemarin perjuangan teman-teman kita dari Arimatea misalnya bisa mendatangkan guru besar kita Dr. Zakir Naik, ke depan kita berharapkan bahwa Yayasan Apologet Islam Indonesia itu mampu membawa suasana baru dengan mendatangkan apologet dunia ke Nusantara. Nah, itulah salah satu ya, dua dari program yang insya Allah akan menjadi bagian daripada pergerakan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian bertanya, kenapa harus menggunakan kata apologet? Ya. Jadi apologet itu kan bahasa Yunani. Nah, kita pinjam bahasa teman-teman Kristen. Bahasa itu tidak beragama kan, ya. Jadi kita pun mampu dan bisa menggunakan kata apologet, karena apologet itu bukan milik sebuah agama. Apologet itu cabang ilmu yang mempelajari tentang dialog atau metode yang digunakan untuk membentengi iman. Ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau misalnya apologet itu masih umum, meskipun sumbernya dari bahasa Yunani, tapi rasa bahasa itu masih umum. Bukan bahasa agama, Ya, terkecuali kalau sudah muncul kata Kristen, nah itu orang Islam tidak bisa pakai. Contoh, Yayasan Apologet Kristen Muslim Indonesia, nggak boleh, karena Kristen itu adalah sebuah kepercayaan yang memiliki
memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Ada rukun yang harus dipenuhi di situ. Nah, sementara kata apologet itu kan sifatnya umum. Itu pun sumbernya juga di pemahaman Aristoteles, apa yang menjadi pencerang daripada apologet. Jadi apologet Islam itu artinya pembela ajaran Islam. Sementara di Al-Quran kan jelas, barang siapa yang membela agama Allah, maka mereka akan dimudahkan dan ditolong. Itu jelas. Jadi Yayasan Apologet Islam Indonesia berangkat dari niatan untuk membela agama Islam dari hinaan, hujatan yang terjadi secara masif di sosmed dan pergerakan-pergerakan teman-teman misionaris di lapangan. Ya inilah yang melatar belakangi salah satunya. Ya untuk itu kepada teman-teman semua rakyat Indonesia diharapkan menyambut baik berdirinya yayasan ini, karena kita berharap kalau di zaman Rasulullah dan zaman sahabat itu ada pemerintahan, ada kepemimpinan negara Islam, maka kita menganggap bahwa Yayasan Apologet Islam Indonesia ini adalah perwakilan daripada pemerintahan ya Islam itu sendiri. Artinya bahwasanya akidah umat Islam yang ada di Nusantara ini khususnya itu bisa diukur dari bagaimana para apologet ini memberikan pemahaman, pemaparan, edukasi dan pelajaran yang baik tentang Islam itu sendiri. Jadi kita ada Majelis Ulama Indonesia yang membidangi tentang hal-hal yang terkait dengan Islam secara internal. Tapi dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia, maka kita mengajarkan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam dengan pola keluar sebagai benteng bagian depan, garda terdepan dalam membentengi akidah umat. Kalau para ulama, para habaib, para ustadz, para dai itu menggodok dari dalam, kalau apologet ini sifatnya bukan menggodok. Apologet ini sifatnya adalah menjaga. Jadi ulama berada di dalam, ulama berada lapisan dalam, apologet berada lapisan luar. Jadi apologet ini yang akan membentengi akidah. Para ustadz membentengi akidah dari dalam, kami dari luar sebagai garda terdepan. Untuk itu, ya tentu ke depan suara kami akan selalu didengarkan. Suara kami akan Anda selalu dengarkan di sosmed, berbicara tentang konsep ketuhanan, tentang ibadah, kitab suci dan seterusnya. Dan tentu terkait dengan SDM yang kita punya, ya tidak statis. Insya Allah kita akan dinamis, akan mendatangkan SDM yang mumpuni di bidangnya, terutama terkait dengan materi-materi apologet itu sendiri. Ada sudah banyak pemateri, diantaranya Ustaz Wafi, kemudian Ustaz Tahta, siapa lagi? Ustaz Alif. Kalau dari Hidro kita juga ada Jonathan Nandar, ada Moto dan seterusnya. Ya, insya Allah kita akan selalu dinamis ya di dalam menyiapkan SDM yang bisa menjadi bagian dari pilar memperkuat akidah umat Islam. Jadi kita menyambut baik adanya inisiatif dari beliau. Nih, saya dari tahun 2009 sudah bercita-cita bagaimana kemudian teman-teman di organisasi Islam ini bisa menyuarakan Islam itu sendiri, sehingga berdiri perkumpulan-perkumpulan kecil. Menurut saya perkumpulan kecil karena masih berpisah-pisah. Ada MNCI, ada MCI, ada Arematia dan seterusnya. Dengan adanya Yayasan Apologet Islam Indonesia itu mampu memayungi semua yayasan yang bergerak di bidang
mu'allaf. Beliaulah pencetusnya dan beliau tolong disorot dulu. Beliau Bentar, ini sahabat-sahabat kita, masya Allah. Semoga nama beliau harum sampai ke langit ketujuh. Ya, ini adik-adik kita di belakang ini ada ketua, ada Nandar, ada Ibes, ada Ardi, ada Mas Agung. Masya Allah, ada luar biasa, masya Allah. Jadi beliau juga ada di sini, ruh daripada beliau, saudara Balda. Balda, iya, masya Allah. Beliau sangat membantu kita. Ya. Ada juga administrasi harian Bapak Sadli. Semua yang terlibat di sini sangat membantu. Jadi apa yang kami cita-citakan, saya, Bang Zuma, Ko Stefan, almarhum itu sudah pernah membicarakan ini sebenarnya, tetapi pola belum kita temukan. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan Ska dan Tony, sehingga kendaraan ini bisa ada ya. Kendaraan sudah ada, penumpangnya sudah ada, tinggal kita keliling patroli garda terluar di dalam membentengi akidah umat Islam. Insya Allah Islam Indonesia akan jaya. Dengan adanya Yayasan Apologet, hal-hal yang tabu tadinya untuk diperbincangkan antara dua agama akan menjadi sesuatu yang biasa, merakyat, lumrah, ya. Dan hal-hal yang masyarakat tidak ketahui selama ini, insya Allah dengan adanya para apologet melalui menara-menara syiar yang ada, menara YouTube yang ada, TikTok yang ada, Instagram dan seterusnya, kita berharap ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas. Saya kira begitu. Saya mewakili teman-teman dari Yayasan Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, terkhusus kepada para netizen yang banyak membantu selama ini. Terima kasih banyak. Dan tentu sebagai yayasan kami senantiasa selalu menerima saran dan kritikan demi untuk pengembangan yayasan kita untuk kepentingan kita bersama. Demi umat, kami siap hadir untuk netizen memberikan edukasi dan masukan-masukan yang positif. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi lah, bahwa selama ini Bang Juma, kita lihat saudara-saudara kita banyak sekali yang tidak terkoordinir masuk ke komal tulisan, terus bukan menganggap enteng keilmuannya belum mumpuni ya. Mungkin cara diskusinya, terus data yang mereka sampaikan itu dengan adanya ini mereka tidak bisa guide untuk bergabung agar sekiranya sebelum berdiskusi itu sekiranya punya kemampuan dan nggak memalukan banget. Gimana kiat-kiatnya untuk adik-adik kita? Baik, ini pertanyaan sangat menarik ya. Karena kegelisahan kita selama ini sebenarnya itu ya, termasuk kami yang sudah lama di dunia apologet itu tak berhenti belajar dan belajar. Jangan pernah puas. Kenapa? Islam itu ilmu Al-Qur'annya itu baru 3% yang ditemukan oleh dunia. Masih 97% isi daripada Al-Quran itu belum terungkap oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah kemudian ya apologet jangan puas dengan ilmu yang dimiliki. Jadi teman-teman yang belum memahami dengan pola yang ada, rangka yang ada, hanya karena girohnya yang luar biasa sehingga tampil di Komang-Komang, saya rasa itu nanti kita akan organisir bagaimana kemudian mereka ini tampil. Kalaupun ada yang tidak mau bergerak secara organisasi,
ya maka kita anggap beliau bukan dari bagian daripada kita. Kita tidak bertanggung jawab tentang itu. Apapun yang terjadi dulu kita tidak bertanggung jawab. Dan saya rasa netizen juga akan cerdas nantinya. Netizen kita ini adalah orang-orang pintar. Mereka mengetahui bahwa ini yang punya legalitas untuk mewakili umat Islam berbicara, ini yang tidak. Artinya tolak ukurnya adalah mereka yang berkecimpung di dunia apologet, ya sepertinya harus ada legitimasi dari yayasan. Kalau tidak ada berarti liar. Makanya kita ada SK ya, ada sertifikat, semacam piagam penghargaan, ada kartu anggota. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita melihat ada yang mumpuni di situ, kita akan ajak bergabung dengan yayasan. Misalnya ada yang mengalami kasus hukum apapun, jadi yayasan berdalih alih. Oh iya, sendiri. iya itu dia. Jadi bagian daripada yayasan ini sebagai payung hukum kan kita sudah sampaikan beberapa saat yang lalu. Ini ketua kita ini. Oke ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan berbincang banyak hal terkait dengan yayasan ini. Yang pada intinya kita patut berbahagia oleh karena di tengah-tengah kita sudah ada yayasan yang membidangi tentang apologet. Kira begitu ya teman-teman. Kita melanjut sarapan dulu. Satu lagi, hari lagi di sini. Sambutan Nanti sesi Bang Andi, nanti ada sesi kita akan selayang pandang tentang yayasan kita. Oke. Kesan-kesan dulu dong, bentar lagi dong. Ustadz Alif, kesan-kesannya selama ini di Makassar, terus sampai kita bisa membuat yayasan, dan kedepannya seperti apa? Silakan Ustadz Alif. Aduh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari segala segi keramahan ya, warga dari Makassar itu sendiri, kenyamanan keberadaan di sini itu sangat luar biasa dan sangat berkesan. Terus kedua dari segi silaturahim ya, lintas daerah kita semua alhamdulillah berkumpul di sini sehingga kita merasakan ya eratnya persaudaraan. Dan yang paling inti dari semua itu adalah terbentuknya suatu visi dan misi yang sama sehingga berdirinya sebuah yayasan yang mungkin nanti akan disampaikan oleh yang lebih berkepentingan bahwa kita dakwanya itu akan lebih bagus lagi, lebih terkoordinir dan insya Allah lebih tepat sasaran dan semakin mengembangkan misi dakwah ini ya. Kita berdakwah ya, mensiarkan Islam dari jalur yang memang berbeda dari antara para dai-dai kita yang pada umumnya kan gitu. Insya Allah metode seperti ini akan lebih baik dan memang terbukti bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Nah itu poin utamanya. Mungkin itu aja, terima kasih. Ustaz Alif, sebelum ada di dunia debat antar agama ini, Ustaz Alif di mana, terus sebelumnya aktivitasnya apa, terus kenapa harus terjun di dunia ini, ada apa, ada yang nyuruh apa seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Oh iya. Emang enak ditanya nih. Ya baik, sebelumnya ya memang kita kebetulan karena memang sekarang ini kan dunia sosial media ya. Sehingga ada saya teringat di 2019 waktu itu lagi seneng-senengnya scrolling gitu kan, lihat YouTube dan sebagainya, dan ada sebuah diskusi lintas agama dan ini sungguh sangat menarik gitu. Ketika sebelumnya yang namanya membahas tentang agama itu merasa tabu atau kuno atau malas atau apa, justru sekarang adalah digandrungi kan lintas usia bahkan lintas generasi. Dan di situ juga kenapa banyak ternyata yang tidak paham dengan Islam, di luar Islam kok so tahu tentang Islam. Nah sehingga di situ merasalah terpanggil jiwanya. Istilahnya sebodoh-bodohnya kami sebagai Muslim, tapi kami tidak begitu pemahamannya dan mereka so tahu tentang Islam, maka kami hadir di situ bahwa bukan begitu. Disitulah jiwa sebagai seorang Muslim kami terpanggil dan berhak kami meluruskan paham-paham yang salah atau penyesat-penyesat atau subhat-subhat yang sering dibawa di luar Islam itu sendiri. Dan hal seperti itu alhamdulillah justru dengan adanya metode seperti ini malah Islam semakin berkembang dan banyak orang-orang tersadarkan yang sebelumnya mereka itu fobia tentang Islam, tidak suka tentang Islam,
malah di antara mereka itu justru malah mencintai Islam, bahkan banyak yang menerima kebenaran Islam, yaitu menjadi seorang mualaf. Itu poin intinya. Oke, makasih Ustadz Alif. Di sebelah Ustadz Alif ada Pak Ardiansyah. Nah, sekaligus ini mau ditanya nih, Pak Ardiansyah itu sebelum ada di dunia debat lintas agama, aktivitas apa sebelumnya, terus apa yang melatar belakangi kok bisa mau gitu loh. Ini kan nggak ada gaji loh Pak Ustadz. Kira-kira motivasinya seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Sutomo. Secara kebetulan, alhamdulillah, saya memang suka di dunia perdiskusian dan perdebatan. Kemudian latar belakang saya dalam dunia pendidikan. Jadi alhamdulillah saya juga mengajar di sebuah universitas yang notabene memang. Oh, Masya Allah, dosen ternyata bos kita nih. Masya Allah. Baru tahu nih buka kartu Pak Hendra, dosen dia. Masya Allah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dosen apa nih? Disiplin ilmu. Dosen. Lanjut. Seperti itu, terlepas dari itu, Ini olahraga, itu olah jiwa. terlepas dari itu, tetap saya beragama Islam dan saya juga berhak membela agama saya dari kejahatan makhluk-makhluk yang lain. Buset. Malu halus dan malus nyata ya. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah saya juga berada di barisan Gurunda Zuma dan Ustadz Alif dan juga teman-teman yang lainnya. Ya, semoga Allah memberikan kita semuanya keselamatan dan juga kesehatan. Ya seperti itu. Dari saya, salam hormat, salam takzim kepada guru-guru semuanya dan teman-teman yang menonton. Assalamualaikum. Ya teman-teman. Ustadz Alif, channelnya apa Ustadz? Ya, buat saudara semua yang belum kenal channelnya, kita ada channel namanya Al Alif Channel. Ya. Itu fokus memang di situ channelnya berkaitan dengan dakwah Islam dan pembantahan terhadap syubhat-syubhat atau orang-orang yang menyerang terhadap Islam. Silahkan dicari, sekaligus subscribe ya, komen, share kepada seluruh penjuru makhluk, seluruh makhluk. Ya, nggak apa-apa. Al Alif Channel itu. Al Alif Channel. Satu lagi dong ini. Waduh, bentar. Sultan kita nih harus di. Statement aja dulu Bang, dikit aja Bang. Statement Bang. Ini Sultan kita nih, Pak Hendra. Statement dikit Bang. Oke. Oke. Yang di belakang layar. Tapi apapun yang terjadi beliau selalu ada di sana. Kita beri semangat, Pak Hendra selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Pak Haji ada statement dikit Pak Haji. Oh no, Pak Haji juga selalu di belakang layar. Itulah Sultan ya. Nggak mau tampil di media, tapi selalu ada. Apabila ada teman-teman gini ya, jepretan-jepretan di komal-komal itu, Masya Allah, begitu loh dukungannya ya. Sampai lupa beli rokok demi kita semua loh. Ya rokoknya habis, tapi beli koin untuk kita sampai 20-30 juta loh. Mana ada di sebelah kayak gitu. Mikir ya, mikir ya. Jadi jangan mengatakan bahwa kami debat itu nyari koin, enggak. Koinnya yang nyari kami. Ngerti nggak lu pada? Lu balik ya? Iya Bang ya? Emosi? Gitu dong. Jadi koinnya yang nyari kami teman-teman. Itu kira-kira ya. Sombong boleh lah. Sombong boleh lah. Nah ini dia nih. Bes, lu ngomong dulu. Lu dapat koin berapa? Enggak banyak tuh, 22 juta. Berapa? 22 juta terakhir kalau diuangkan. Nah ada yang mau tahu apa ya? Yang selalu menemani Abah Juma ini dia nih. Di Makassar nih. Kemana Abah Juma pergi di sini ya selalu ada nih. Manajernya Abah Juma nih. Mulai dari bisnis perumahan apa semua. Abah Juma tinggal tekan ini dia nih anaknya. Saya dukung dia. Ya. Siapa lagi? Ya, kalau ini asistennya Pak Hendra. Halo guys. Mas Balda. Ini Mas Agung, Mas Nandar. Pada Sugi di sana. Oke, cukup kira-kira teman-teman. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.